Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama video aku, Salsabila Nia Apriliani dengan NIM 031122200012 di mata kuliah teori akuntansi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu jurnal. Aku ambil dari Google Scholar. Terus nanti aku tuh mau ngebedah gitu, bukan ngebedah sih, lebih ke menjelaskan sih isi dari jurnal tersebut. Nah, judulnya tuh Pengungkapan CSR Perbankan Syariah sebagai Kebutuhan Informasi Stakeholder. Nah, ini tuh punyanya Kak Restu Rinovian, Abin Suarsa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung. Nah, saya sendiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ustaz Megi Subang. Kita next aja. Nah, istilah CSR atau CSR ini diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSR ini digagas oleh Howard Brown untuk mengeliminasi keresahan dunia bisnis. Nah, si CSR ini adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. CSR ini biasa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Ini diambil dari Lailatul Qasanah 2016. Lalu kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR ini adalah masalah biaya, SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan, dan masih banyak oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan. Ini diambil dari Maria Kusbidiah Azahra 2016 juga. Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Tanggung jawab sosial merupakan bentuk pengungkapan informasi sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan. Sejauh ini dalam akuntansi, pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada stakeholders dan bondholders yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan. Nah, ini diambil dari Ririn Irmadariani tahun 2010. Sehingga akuntansi konvensional seringkali dianggap tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas. Hal tersebut mendorong munculnya konsep akuntansi yang baru, yang disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban sosial atau corporate social responsibility. Ini diambil dari Fitria dan Hartanti 2010. Kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. CSR ini memang sifatnya hanya voluntary, perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat mandatory. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kontribusi dunia usaha yang terstruktur dan sistematis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR ini dipandang sebagai program pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi, setidaknya dapat memberikan dorongan agar terjadi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Ini diambil Kotler dan Laya 2005, Solihin 2009 dalam Lailatul Qasanah 2016. Alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen kepemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh stakeholder. Nah, ini diambil dari Mulyanita 2009 dalam Syuhada Mansur 2012. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam pernyataan standar akuntansi keuangan mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. Di tanah air dimulainya CSR semakin menguat, terutama setelah dinyatakan dengan tegas Undang-Undang Corporate Social Responsibility atau CSR ini. Kini wacana mengenai tanggung jawab sosial perusahaan semakin umum dalam dunia bisnis. Kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan mendorong entitas bisnis untuk melakukan pelaporan CSR. Banyak perusahaan di berbagai negara termasuk di Indonesia yang mengungkapkan praktik CSR tersebut dan terkecuali industri perbankan nasional. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan maupun sarana lainnya tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional, tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. Diambil dari Fitria dan Hartanti 2010 dalam Ditaan Draseni 2014. Lalu, ada larangan agama Islam pada bunga atau riba mendorong adanya perbankan syariah yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh bank konvensional karena sistem bunga yang ditetapkannya.
Lalu sebagian besar masyarakat muslim berkeyakinan bahwa sistem bank konvensional tidak sejalan dengan sistem syariah Islam. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya bank-bank syariah dapat mengoptimalkan mobilitas dana masyarakat muslim. Diambil dari Lailatul Hasanah 2016. Seiring dengan semakin berkembangnya pelaporan CSR oleh bank syariah, maka semakin banyak pula penelitian yang dilakukan tentang sejauh mana tingkat pelaporan praktik CSR berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini tuh ada beberapa permasalahan penelitian terdahulu. Diambil dari Zubair 2012 menunjukkan bahwa praktik pengungkapan CSR pada bank syariah masih minim, padahal bank tersebut mengklaim dirinya sebagai institusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa praktik pengungkapan sosial bank Islam di Saudi Arabia tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang menjadi pesaingnya. Lalu, etika Islam yang diharapkan menjadi pembeda utama pengungkapan bank Islam dan bank konvensional ternyata tidak tampak jelas. Dalam laporan tahunannya, penelitian Musaid dan Boti 2012 dalam Dita Adraini 2014 menunjukkan pula bahwa pengungkapan CSR bank Islam masih kurang. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya mengkehendaki bisnis yang non-riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Ini diambil dari Mutia 2010 dalam Syuhada Mansur 2016. Di sini tinjauan pusaka dan fokus penelitian CSR di perusahaan menurut Islam. Dalam perspektif Islam, kerangka umum tanggung jawab sosial dan akuntabilitas didasarkan pada nilai-nilai dari Islam yang tertanam dalam aturan hukum yang rinci, yaitu Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, bank syariah yang melakukan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip Islam diharapkan untuk mengungkapkan informasi CSR yang relevan untuk memenuhi tanggung jawabnya sekaligus untuk memperoleh legitimasi bagi kelangsungan hidupnya. Lalu di sini ada Syariah Enterprise Theory dan Islam Social Reporting atau ISR. Konsep enterprise theory lebih menyerupai stakeholder theory, karena kedua teori ini mengakui keberadaan stakeholder sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua, konsep ini lebih syarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah, keadilan rahmatin lil alamin, dan maslahah. Karena dalam konsep enterprise theory dan stakeholder theory dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua stakeholder atau manusia. Menurut para ahli, enterprise theory ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang telah internalisasi dengan nilai-nilai guna, menghasilkan teori yang transcendental, dan lebih humanis. Enterprise theory seperti ini dibahas oleh Triyuwono 2007, yaitu merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja, melainkan kepada kelompok stakeholder yang lebih luas. Enterprise theory mampu mewadahi kemajemukan masyarakat atau stakeholder, hal yang tidak mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity theory. Hal ini karena konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan atau stakeholder, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Syariah Enterprise Theory atau SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, dalam hal ini pemegang saham tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian besar pada stakeholder yang luas. Menurut SET, stakeholder meliputi Allah, manusia, dan alam. Itu diambil dari Triyuwono 2007. Nah, metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan berusaha untuk melakukan deskriptif akan pengungkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial atau corporate social responsibility disclosure sebagai pengungkapan sukarela atas kebutuhan informasi stakeholder studi pada Bank Mandiri Syariah dan Bukopin Syariah. Adapun untuk mengetahui bahwa sejauh mana indeks publisitas pengungkapan informasi CSR yang disajikan pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Bukopin Syariah sesuai dengan konsep syariah. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi agar tujuan penelitian tercapai. Dengan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat mengamati secara langsung realitas yang terjadi sehingga dapat memperoleh informasi yang mendalam. Metode purposive sampling dalam penelitian ini telah memiliki narasumber yang bisa memahami tentang laporan CSR berlandaskan syariah dengan berbagai peran dan keterlibatannya sebagai kebutuhan penelitian dilakukan. Terus ada informan yang dipilih oleh peneliti, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi arsip perusahaan. Lalu setelah data ditentukan, selanjutnya teknik pengumpulan data supaya mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan memenuhi standar yang diinginkan peneliti.
Lalu ada observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi ke Bank Mandiri Syariah dan Bank Bukopin Syariah yang merupakan subjek peneliti dengan tujuan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang perlakuan akuntansi pengungkapan CSR dengan berbasis syariah dilihat dari Sustainability Report atau laporan keberlanjutan dan Annual Report atau laporan keuangan dalam pelaksanaan melalui program-program CSR yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah tersebut telah sesuai dengan konsep syariah. Hasil dan diskusi kebijakan akuntansi dan standar bank syariah, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial bank sesuai dengan prinsip syariah. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam periode 3 bulan dari tanggal akuisisi. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual basis dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas atau kas bisnis. Lalu di jurnal ini juga terdapat pengungkapan informasi kemasyarakatan, pengungkapan informasi ketenaga kerjaan, pengungkapan informasi lingkungan hidup, terus ada pengungkapan informasi konsumen, ada pengungkapan CSR terkait stakeholder. Masih banyak lagi penjelasannya, namun karena terlalu panjang nanti saya sertakan link jurnalnya di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa baca ya. Pokoknya nanti aku simpan di kolom deskripsi, tapi di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, laporan keuangan yang disusun oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin telah mengikuti undang-undang, pedoman, dan peraturan kurang lebih telah memberi standar atas pelaksanaan dan pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan. Namun, praktik Corporate Social Responsibility di Indonesia masih bersifat sukarela. Hanya perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR ini. Kegiatan pelaksanaan Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin banyak mengadakan berbagai macam program sosial dari masing-masing bank syariah dari mulai kemasyarakatan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan untuk kepentingan konsumen sangat membantu sekali. Juga menimbulkan citra yang baik bagi pihak bank tersendiri dengan menggunakan perangkat bank yaitu sekretaris perusahaan dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility menjadi jembatan pengsosialisasian komunikasi kepada stakeholder. Pengungkapan CSR pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin masih menggunakan dana non-halal pada sumber dana CSR ini, yang seharusnya dipisahkan. Pengungkapan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility diwajibkan kepada perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan belum menyajikan laporan pertanggungjawaban pada program ketenagakerjaan dan konsumen dengan rincian alokasi dan bukan hanya hasil deskripsi kegiatan saja. Strategi Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin sama, yaitu dengan menjadikan kinerja lebih baik di mata para masyarakat khususnya nasabah perusahaan positif dan bertambah banyak peminat menggunakan jasa perbankan di bank tersebut. Sekian video kali ini mengenai pembahasan jurnal di mata kuliah teori akuntansi. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.